Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap dua pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget dengannya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap dua DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Karena kan pengaduan awal itu disebutkan 3. Ya. Cuma sekarang berubah menjadi 1. Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Iya. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut dua pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu, aduh kau pamer dulu Pak. Ya. Itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu. Karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Vina Cirebon. Ada yang ditambahkan? Ya, intinya untuk Kepolisian Polda Jabar, kami selaku kuasa hukum jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan
apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya, tidak pernah diselidiki lagi, dan ini baru diselidiki kembali dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan 1 tersangka, kemudian bisa menetapkan 2 lagi tidak ada. Kami sangat berharap sekali untuk benar-benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya, ataukah memang ada atau tidak gitu. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya gitu sebabnya, alasannya apa. Oke. Itu inti pokoknya. Singkat, kalau ada pertanyaan silakan. Bang, tanya. Nilai penangkapan Peggy ini salah tangkap. Apakah itu bisa dikatakan begitu? Atau ada hukum acara pidana yang tampaknya tidak dijalankan oleh kepolisian soal penetapan Peggy sebagai tersangka dan menghilangkan 2 DPO lainnya oleh Polda Jawa Barat? Oke. Kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat. Hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawabannya. Bakal ada koordinasi lebih lanjut dengan Polda Jawa Barat dan tim hukum keluarga tidak ini? Ya, kita selalu ini loh. Kita itu kan menghimbau agar jangan tergesa-gesa. Ini mulai viral kan sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911. Barulah mulai, itu sekitar tanggal 20-an, barulah mulai Polda Jabar bergerak. Kok hasil persidangan berbulan-bulan, sudah ada putusan mengatakan bahwa ada 3 DPO, kok tiba-tiba dengan penyidikan kurang dari 2 minggu, tiba-tiba disebutkan itu fiktif gitu loh, yang 2 DPO. Itu yang kita tidak, keluarga maupun kuasa hukum belum bisa terima. Ya, silakan. Lalu. Apa? Transparansi hukum, Pak. Harus ada transparansi hukum. Ya, justru itulah transparansi hukum. Makanya kan kita bikin konferensi pers ini untuk menghentikan sikap keluarga. Ya, harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Ya, dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Ya, ini apa nggak ada? Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya juga. Asal-asal sebut aja katanya. Asal sebut aja. Betul. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku, putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu fiktif terlalu tergesa-gesa.
yang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Apakah itu benar dan kapan akan? Memang secara di medsos pun kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan. Tanpa kita minta pun, saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini. Dan mudah-mudahan diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk memeriksa. Dan untuk Peggy sejauh ini kan diduga salah tangkap, proses salah tangkapnya akan dibantu juga dengan Bang Hotman atau seperti apa? Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum. Dia itu kan hanya kerasukan. Kerasupan ya? Salah tepat. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita, belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi. Sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Abang, kalau misalkan kuasa hukum ragu-ragu dari tim Abang ragu-ragu terhadap Peggy ini, apakah dari pihak keluarga dari tahun 2016 sampai saat ini itu sudah benar Peggy atau bukan gitu? Kalau Mbak bagaimana Mbak? Meyakini nggak sih Peggy ini beneran pelaku atau enggak? Kalau itu sih saya kembalikan lagi kepada pihak kepolisian ya. Keluarga menaruh kepercayaan terhadap pihak kepolisian. Jadi kalau ditanya yakin atau tidak, saya masih abu-abu. Dia sendiri, keluarga sendiri yang boleh dikatakan dari keluarga yang ekonomi lemah, tidak sampai aksesnya ke arah setingkat itu. Tapi mereka mengikuti sidang, memang benar nama-nama itu semua ada gitu loh. Jadi ya itu sesudah, dan itu persidangan kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan gitu loh. Jadi keluarga hanya mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya. Terlalu cepat untuk menyatakan fiktif. Itu aja. Karena baru kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi. Setelah 8 tahun tidur. Ya. Apa? Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Di medsos begitu, tapi kita nggak bisa komentar apapun. Jadi gini, waktu apa Pak? Pelakunya atau bukan? Yang mana? Jadi gini, sebentar. Untuk diam dulu. Untuk sesudah penyidik, sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. Ya. 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Ya. Peggy bukan pelaku, kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur penyidik
Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja bilang kalau dia bukan. Nama kita nggak boleh sebutkan, ya tapi ada satu yang mengatakan iya. Kau yang jawab. Ya. Itu dari siapa statementnya? Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. Dulu, 2016 tahun 2016. sudah disita. Katanya 2016 motornya sudah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan barang bukti nggak mungkin udah disita berapa tahun? 7 tahun ya. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin juga. Apa? Kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016 Ya. dan motornya diambil dibawa polisi. Kan sudah diakuin sama ibunya Peggy. Tapi motornya itu sudah nggak ada sekarang. Ya. Iya. Makanya saya bilang dalam prinsip hukum kalau ada keraguan-raguan maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap maka belum bisa ditangkap siapa pelakunya DPO ini termasuk terhadap Peggy. Demikian juga kalau belum pasti fiktif jangan bilang fiktif, kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO, bukan fiktif. Bang, karena ada keraguan-raguan tadi, ditambah juga dengan masih Tanpa gula. ada pertanyaan juga di publik soal proses hukum ini, terutama penetapan Peggy sebagai tersangka. Dari pihak keluarga Vina, apakah akan ada upaya untuk berkoordinasi ke Propam Polda Jabar untuk mengusut proses penyelidikan? Justru konferensi pers ini kami lakukan agar semua pihak aparat institusi terkait melaksanakan kewenangan masing-masing, termasuk Propam, termasuk Bapak Presiden. Ya, karena dengan konferensi pers begini berarti kan viral, semua orang mendengarkan tanpa harus satu-satu dihadap. Karena ini adalah tanggung jawab dan tugas mereka. Itu loh. Kalau misalkan memang terbukti Peggy ini merupakan korban salah satu dan korban salah tangkap, ini hukumannya seperti apa? Ya kita belum bisa ngomong, nanti kan persidangan yang membuktikan. Cuma keluarga sendiri dan dari segi proses pembuktian pun masih sangat meragukan gitu loh. Ya, karena motornya sudah nggak ada. 5 pelaku terpidana mengatakan bukan dia pelakunya. Jangan dingin ya, jangan dingin. Gitu loh. Ya kita tunggu aja persidangan nanti. Apalagi pertanyaannya? Apalagi Tadi kan ada kekaburan soal Peggy yang penangkapan Peggy juga berarti tadi menyatakan Peggy ini memang masih belum membuat terkait dengan bukti yang didapat oleh polisi, berarti dia juga terlebih dahulu. Ya kalau buktinya tidak cukup, memang belum waktunya untuk ditahan. Apalagi 5 dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya. Itu loh. Dan saya belum yakin ada saksi yang melihat langsung dia melakukan itu. Selain hanya 1 orang itu yang mengaku. Gitu. Jadi intinya buktinya masih ragu-ragu. Buktinya masih ragu-ragu. AF dan Dede juga mengaku Apanya? yang mengatakan Peggy pelakunya. Ya, mereka kita belum lihat BAP-nya kan? Iya, belum. Ya, ada saksi lain katanya AF dan Dede. Dede yang mengatakan Peggy, tapi kita belum tahu detail dia punya kesaksian gimana, apakah dia lihat atau tidak. Ya, jadi tujuan konferensi pers kali ini adalah agar publik tahu bagaimana sikap keluarga dan kuasa hukum. Intinya terlalu terburu-buru untuk menyatakan Peggy adalah pelaku DPO dan terlalu terburu-buru untuk menyatakan 2 pelaku DPO itu adalah fiktif. Sementara penyidikan baru kurang lebih dari 2 minggu penyidikan ulang, padahal proses persidangan sudah berlangsung lama dan semuanya menyatakan ada 3 pelaku DPO. Coba kau yang ngomong. Yang dengar kemarin si Linda datang ke Jakarta
Karena memang dia mau diperiksa kan. Jadi ketemu dulu dengan tim kuasa hukum. Ketemu di apartemen dia tanggal berapa? Hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Kurang lebih tanggal 19-an. Hah? Tanggal 19 atau tanggal 25. Kok bisa kerasukan lagi? Itu saya ada di Instagram saya itu, saya posting. Nah, 25 Mei. kerasukan lagi masuk. Kok bisa juga ya ngikutin udah 8 tahun sampai nyebrang jalan tol itunya almarhum. Ya. Iya, jadi waktu datang ke tempat kami sedang bertemu siang-siang itu tiba-tiba si Linda ini kerasukan secara tiba-tiba. Begitu, dan di situ tiba-tiba dia mengucapkan, karena kami yang bertanya, kenal nggak dengan yang namanya Mel-Mel di dalam YouTube backpacker itu. Lalu dia menjawab, justru itu pelakunya, tolong diperiksa katanya gitu. Hanya itu aja, kami juga belum tahu Mel-Mel itu siapa, kita belum tahu, hanya mengatakan perihal tersebut. Kalau meragukan ya sah-sah saja kan, itu kan kita hadirkan karena memang Linda saat itu yang kerasukan dan dia dimintai keterangan. Jadi sah-sah aja, kalau orang tidak percaya silakan aja. Intinya Linda sudah kooperatif untuk memberikan keterangan. Yang pasti Linda bukan saksi yang sah di mata hukum karena kesaksiannya hanya berdasarkan kerasukan, bukan melihat fakta kejadian. Ya, itu bukan saksi yang sah. Tapi sebagai petunjuk boleh-boleh saja. Dan katanya menurut keluarga Vina, justru kasus ini terungkap 3 hari sesudah almarhumah meninggal karena Linda kerasukan, diceritakan semuanya. Justru itu adalah petunjuk sehingga akhirnya polisi merubah dari kecelakaan menjadi penganiayaan gara-gara celotehan dari si Linda di waktu kerasukan. Jadi biar gimana pun ada jasanya juga kerasukannya itu. Baik dok, benar kan? Karena benar kan? Coba ceritakan dulu. Kenapa tiba-tiba semula kan di awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan? Coba ceritakan dulu kenapa. Terus berubah lagi coba. Awalnya kecelakaan, terus 3 hari saya ngambil HP adik saya itu utuh ya, HP sama motor itu posisi utuh. Terus HP sama motor utuh tidak rusak. Enggak. Kok kecelakaan motor nggak rusak gitu kan? Terus? Malamnya Linda kemasukan jam 1 malam itu. Jam 1 malam terus dia cerita semuanya. Cerita kronologinya, kecelakaannya seperti apa, penyiksaannya, itu cerita semua. Dan itu kau kemudian sampaikan ke polisi? Ke Pak Rudiana. Bapaknya Eki. Ya. Ya baru kemudian sejak itulah langsung mulai penyelidikan digas. Ya. Jadi biar gimana pun kerasukan dari Linda itu adalah sangat berjasa dalam kasus ini. Ya, yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki, bapaknya Eki yang almarhum yang laki yang meninggal, yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya. Ya. Ada lagi? Tim kuasa hukum sampai mendatangi atau hanya menghubungi via? Sudah saya posting di Instagram, sudah dapat nomor IG-nya Pak Rudi, saya udah chat tapi nggak dibalas. Dan namanya juga Instagram Hotman, pasti sampai orang di hutan Irian Barat pun buka. Apakah sudah ada tim kuasa hukum yang mendatangi Pak Rudiana seperti apa? Belum maksudnya? Boro-boro dia nggak mau chat aja nggak mau jawab, bagaimana bisa kita mendatangi? Nomornya kita udah dapat, nomor WA-nya, ya. Dipastikan belum direspon ya Bang ya, bukan tidak mau ya Bang ya? Ya kita nggak tahu tidak mau atau belum. Kalau dan atas keluhan saya kenapa kamu tidak mau rekomen,
sudah jutaan orang juga memberikan komen. Berarti pesan itu udah nyampe. Nggak mungkin nggak nyampe. Karena sudah jutaan. Hampir semua orang Cirebon juga mempertanyakan, kenapa bapaknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Rakyat Indonesia juga banyak benar yang komentar. Ada apa Pak Rudi, kenapa? Dia pasti udah dengar dong. Ya. Ada lagi? Oke, yang terakhir ada satu di sini. Mana yang? Bu Ayu. Mana anak ada ini yang dituduh anak bupati, wakil bupati Cirebon. Ini istri wakil bupatinya ada nih. Bu Ayu Ya. ada di sini. Mana Bu Ayu nih? Mana? Kau berdiri aja Putri. Mana anaknya satu lagi yang mirip itu? Dani. Anaknya. Nama bapak jangan mirip muka. Ya, ini si Dani nih. Hah? Siapa namamu? Satu lagi yang di sekarang yang lagi naik daun. Oke. Jadi Yang lain mundur dulu, yang lain mundur. dulu kan sempat viral gara-gara banyak komentar-komentar di medsos bahwa katanya keluarga bupati, mantan bupati Cirebon terlibat. Saya memberikan komentar. Paling gampang kok untuk mengetahui apakah itu keluarga DPO. Saya katakan, cari jejak digitalnya. Karena dalam sejarah kriminal di dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu kembali atau menghubungi keluarganya. Makanya waktu itu saya mengatakan, kalau memang ada kecurigaan terhadap mantan bupati, periksa dia punya medsosnya. Saya nggak mengatakan bahwa keluarga bupatinya terlibat. Nah, ternyata inilah Ibu Ayu yang baru selesai sebagai wakil bupati Cirebon. Kapan berakhir? Tanggal 17 Mei 2024. Mei. Ini anaknya yang dicurigai. Siapa namanya? Siap Ramadhani. Ramadhani. Ada waktu kejadian dia umur kau berapa sekarang? 11 tahun. Sekarang berapa? 20. Pada waktu kejadian dia masih umur 11 tahun. Jadi nggak mungkin pelakunya. Terus apa lagi? Katanya abang kamu coba jelaskan lah Bu. Jadi saya punya putra dan putri 4. Ya. Yang pertama ini namanya Satria Robi Saputra, kelahiran tahun 97. Yang kedua Sela Safira Amalia, kelahiran tahun 1999. Dan yang ketiga kelahiran Resa Primahanjaya, kelahiran tahun 2000. Dan yang keempat ini adalah Ramadhani, kelahiran tahun 2004. Yang dituduh. Yang dituduhkan adalah ini Ramadhani. Yang pada saat kejadian. Pada saat kejadian usianya masih 11 tahun, sekolah kelas 5 SD, ya. Karena kita sudah klarifikasi di TV swasta, TV One, ya. Kemudian beralih lagi karena tidak terbukti, beralih lagi kepada kakaknya. Yang pertama Satria Robi, gitu ya. Kemudian Satria Robi juga kita sudah beberapa kali klarifikasi juga ada di Wikipedia ya. Nah di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak 4, anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan, seperti itu. Jadi ditambahkan. Jadi memang situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga di lingkungan, tidak nyaman. Ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan yang hoax ya, karena berdampak sekali kepada anak saya ya secara psikologis ya. Mama bisa disampaikan. Ada pertanyaan terhadap wakil bupati ini, mantan wakil bupati? Dampaknya separah apa sih Bu? Apakah sampai ada dijauhi atau seperti apa? Ya, dampak bullying ini memang sangat dahsyat ya. Anak saya ini ya dijauhi oleh teman-temannya. Jadi ketika kalau di jalan juga banyak orang memandang bahwa anak saya dituduh sebagai pelaku penganiayaan, pembunuhan, ya. Kemudian juga di lingkungannya juga ya, di lingkungannya sangat berpengaruh. Jadi memang yang nama bullying ini tidak secara fisik tapi di media sosial juga ini sangat berdampak. Yang saya khawatirkan karena ini memang semuanya fokus kepada Vina, bersimpati kepada Vina, yang saya takut orang karena berlebihan, takut terjadi yang tidak kepada anak saya. Ya mudah-mudahan dengan klarifikasi dengan Bang Hotman, dengan para pengacara juga di sini, ini menjadi terang benderang, dan yang saya inginkan juga dari keluarga Vina juga supaya mendapatkan keadilan.
Saya nggak tahu ya. Ini kenapa pemberitaan ini bisa karena memang dari nama ya. Cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya. Tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya Rama bukan Dani ya. Begitupun juga Satria Robi Saputra ini ya dipanggilnya Satria gitu, bukan Robi gitu. Seperti itu. Sebagai bersemangat benar-benar pengen berharap Vina dapat keadilan, sehingga apa yang terjadi yang membawa kakaknya Vina hadir di tempat ini itu adalah Ibu Ayu sendiri. Jadi kami dari Cirebon pagi tadi menjemput terlebih dahulu kakaknya Vina hadir di sini. Jadi kami juga sangat berharap kasus Vina ini cepat terbongkar, terang benderang. Kira-kira seperti itu tambahan. Masih ada pertanyaan? Dia terlalu enggak. biasa Pak, kayak Aspri saya kan 314. Dia selalu berusaha masuk tapi ya masih belum lolos. Ya. Kira-kira begitu informasinya. Jadi agar kami sebagai kuasa hukum tentu harus menentukan sikap. Begitu saja disebutkan bahwa dua pelaku itu adalah fiktif. Ya. Sehingga menjadi semakin tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Demikian. Udah? Apalagi udah? Thank you. Dokumennya boleh bang, dokumennya bang. DPO dari 7 terpidana. Ini putusan pengadilan yang menyatakan ada 3 pelaku DPO. Surat dakwaan, tuntutan DPO. Jadi ini adalah perbuatan bersama. Dan dari awal pendidikan, pelaku itu tidak ada kelihatan motivasi untuk mengalihkan tanggung jawab kepada ketiga pelaku DPO. Dia mengatakan kami lakukan itu bersama. Dan sekarang kan ternyata hanya 2 yang dianggap meleset. Jadi motivasi apa dia mengarang nama itu? Saya nggak melihat ada motivasi. Oke? Gua gimana?